Sleep hygiene atau kebersihan tidur. Hygiene adalah sebuah kata kecil. Kebanyakan dari kita mendengar kata ini, memikirkan rutinitas harian kita seperti mandi, mengganti pakaian, membersihkan kamar, dan lain-lain agar tetap higienis. Selama ribuan tahun, umat manusia telah berevolusi ke titik di mana hygiene adalah suatu keharusan, bukan sekedar tambahan. Ini mencegah penyakit, meningkatkan kualitas hidup, dan membuat kita layak di mata masyarakat. Tapi bagaimana jika saya katakan, kebanyakan dari kita gagal mengenali dan menjaga jenis kebersihan yang sangat penting? Pertanyaan pertama yang muncul adalah apa itu sleep hygiene? Sleep hygiene terdiri dari perubahan lingkungan dan kebiasaan secara keseluruhan yang membuka jalan bagi kualitas tidur yang lebih tinggi dan kesehatan yang lebih baik secara keseluruhan. Kualitas tidur yang baik adalah tentang menempatkan diri Anda pada posisi terbaik untuk tidur nyenyak setiap malam. Mengapa sleep hygiene? Mendapatkan tidur yang sehat penting untuk kesehatan fisik dan mental. Mendapatkan tidur yang sehat penting untuk kesehatan fisik dan mental ini meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup secara keseluruhan. Semua orang, mulai dari anak-anak hingga orang lanjut usia, mendapatkan manfaat dari kualitas tidur yang lebih baik, dan kebersihan tidur berperan penting dalam mencapai tujuan tersebut. Penelitian telah menunjukkan bahwa tidur yang baik adalah bagian penting dari kesehatan. Menciptakan rutinitas yang berkelanjutan dan bermanfaat akan membuat perilaku sehat menjadi otomatis dan menciptakan proses penguatan positif yang berkelanjutan. Di sisi lain, kebiasaan buruk bisa menjadi permanen dan menimbulkan konsekuensi negatif. Kita semua pernah mengalami sulit tidur pada satu titik dalam hidup kita dan bertanya-tanya apa yang diperlukan untuk akhirnya tertidur dan bangun dengan segar. Berbagai penelitian di seluruh dunia menunjukkan bahwa hampir 1 dari setiap 3 orang menderita masalah terkait tidur di seluruh dunia. Ini adalah masalah yang sangat diabaikan. Meningkatkan higienis tidur memerlukan sedikit biaya dan hampir tidak ada risiko, sehingga hal ini menjadi bagian penting dari strategi untuk mengatasi masalah serius berupa kurang tidur dan insomnia. Jadi mari kita mulai dengan beberapa tanda-tanda sleep hygiene yang buruk. Sulit tidur, sering mengalami gangguan tidur dan mengantuk di siang hari merupakan tanda-tanda kebersihan tidur yang buruk dan konsekuensi jangka panjang dari hal ini termasuk memiliki masalah konsentrasi dan memori. Menurunnya kinerja di tempat kerja atau di sekolah, memperlambat waktu reaksi saat mengemudi dan risiko kecelakaan yang lebih tinggi, meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, penyalahgunaan zat, peningkatan resiko dan keparahan penyakit atau kondisi jangka panjang, seperti tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Lalu bagaimana Anda mempraktikkan kebersihan tidur yang baik? Mengoptimalkan jadwal tidur, rutinitas sebelum tidur, dan rutinitas harian adalah bagian dari memanfaatkan kebiasaan untuk membuat kualitas tidur terasa lebih otomatis. Pada saat yang sama, menciptakan lingkungan kamar tidur yang menyenangkan dapat menjadi ajakan untuk bersantai dan tertidur. Anda dapat menyesuaikannya agar sesuai dengan keadaan Anda dan membuat daftar kebersihan tidur Anda sendiri untuk membantu mendapatkan tidur terbaik. Nomor 1, tetapkan jadwal tidur Anda. Memiliki jadwal yang ditetapkan akan menormalkan tidur sebagai bagian penting dari hari Anda dan membuat otak dan tubuh Anda terbiasa untuk mendapatkan jumlah tidur yang cukup yang Anda butuhkan. Miliki waktu bangun yang tetap, terlepas dari apakah itu hari kerja atau akhir pekan. Cobalah untuk bangun pada waktu yang sama karena jadwal yang berfluktuasi membuat Anda tidak mendapatkan ritme tidur yang konsisten. Prioritaskan tidur. Mungkin Anda tergoda untuk melewatkan waktu tidur untuk bekerja, belajar, bersosialisasi, atau berolahraga. Namun penting untuk menjadikan tidur sebagai prioritas. Hitung target waktu tidur berdasarkan waktu bangun tetap Anda dan lakukan yang terbaik untuk bersiap tidur sekitar waktu tersebut setiap malam. Lakukan penyesuaian bertahap. Jika Anda ingin mengubah waktu tidur Anda, jangan mencoba melakukan semuanya sekaligus karena hal itu dapat mengganggu jadwal Anda. Sebaliknya, lakukan penyesuaian kecil selangkah demi selangkah hingga 1 atau 2 jam sehingga Anda bisa menyesuaikan diri dengan jadwal baru. Jangan berlebihan dengan tidur siang. Tidur siang bisa menjadi cara praktis untuk mendapatkan kembali energi di siang hari, namun bisa mengganggu tidur di malam hari. Untuk menghindari hal ini,
Usahakan tidur siang relatif singkat dan terbatas. Pada sore hari. Nomor 2, ikuti rutinitas malam hari. Bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk tidur dapat menentukan seberapa mudah Anda bisa tidur. Jaga rutinitas Anda secara konsisten. Mengikuti langkah-langkah yang sama setiap malam, termasuk hal-hal seperti mengenakan pakaian yang nyaman dan menyikat gigi, dapat memperkuat pikiran Anda bahwa ini adalah waktu tidur. Anggaran waktu 30 menit untuk bersantai. Memanfaatkan apapun yang membuat Anda tenang seperti musik lembut, peregangan ringan, membaca, atau latihan relaksasi. Redupkan lampu Anda. Usahakan untuk menjauhi cahaya terang karena dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang diciptakan tubuh untuk memperlancar tidur. Cabut dari elektronik. Ciptakan waktu buffer sebelum tidur selama 30-60 menit tanpa perangkat. Ponsel, tablet, dan laptop menyebabkan rangsangan mental yang sulit dimatikan dan juga menghasilkan cahaya biru yang dapat menurunkan produksi melatonin. Metode tes relaksasi. Daripada menjadikan tidur sebagai tujuan Anda, seringkali lebih mudah untuk fokus pada relaksasi. Meditasi, perhatian penuh, pernafasan cepat, dan teknik relaksasi lainnya dapat menempatkan Anda pada pola pikir yang benar untuk tidur. Jangan melempar atau memutar. Memiliki hubungan mental yang sehat antara berada di tempat tidur dan benar-benar tertidur akan membantu. Oleh karena itu, jika setelah 20 menit belum juga tidur, bangunlah dan lakukan peregangan, membaca, atau lakukan hal lain yang menenangkan dalam cahaya redup sebelum mencoba tertidur kembali. Bukan hanya kebiasaan sebelum tidur yang berperan dalam mendapatkan tidur yang nyenyak. Memasukkan rutinitas positif di siang hari dapat mendukung ritme sirkadian Anda dan membatasi gangguan tidur. Dapatkan paparan cahaya. Cahaya, terutama sinar matahari, merupakan salah satu pendorong utama ritme sirkadian yang dapat mendorong kualitas tidur. Aktif secara fisik. Olahraga teratur dapat mempermudah tidur di malam hari dan juga memberikan sejumlah manfaat kesehatan lainnya. Jangan merokok. Nikotin menstimulasi tubuh dengan cara mengganggu tidur. Kurangi konsumsi alkohol. Alkohol mungkin membuat Anda lebih mudah tertidur, namun efeknya akan hilang dan mengganggu di malam hari. Oleh karena itu, sebaiknya kurangi konsumsi alkohol dan hindari di malam hari. Kurangi kafein di siang dan malam hari, karena bersifat stimulan. Kafein dapat membuat Anda tetap aktif, bahkan saat Anda ingin istirahat. Jadi usahakan untuk menghindarinya di kemudian hari. Berhati-hatilah juga jika ingin mengonsumsi banyak kafein untuk mengimbangi kurang tidur. Jangan makan terlambat. Makan malam terlambat, apalagi jika makanannya besar, berat, atau pedas, bisa berarti Anda masih mencerna saat waktunya tidur. Secara umum, makanan atau cemilan apapun sebelum tidur harus lebih ringan. Nomor 3. Optimalkan kamar tidur Anda. Komponen utama dari kebersihan tidur lebih dari sekedar kebiasaan adalah lingkungan tidur Anda. Agar lebih mudah tertidur, Anda ingin kamar tidur Anda menjadi lingkungan yang mendukung dan nyaman. Meskipun apa yang membuat kamar tidur nyaman dapat bervariasi dari satu orang ke orang lain, namun tips berikut dapat membantu menjadikannya tenang dan bebas dari gangguan. Miliki kasur dan bantal yang nyaman. Permukaan tidur Anda sangat penting untuk kenyamanan dan tidur bebas rasa sakit, jadi pilihlah kasur dan bantal Anda dengan bijak. Gunakan tempat tidur yang sangat baik. Spray dan selimut adalah hal pertama yang Anda sentuh saat Anda naik ke tempat tidur. Jadi sebaiknya pastikan semuanya sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda. Tetapkan suhu sejuk namun nyaman. Sesuaikan dengan suhu kamar tidur Anda agar sesuai dengan preferensi Anda, tetapi pilihlah suhu yang lebih dingin. Memblokir cahaya. Gunakan tirai tebal atau masker mata untuk mencegah cahaya mengganggu tidur Anda. Menghilangkan kebisingan. Sumbat telinga dapat menghentikan kebisingan yang membuat Anda tetap terjaga. Dan jika Anda merasa tidak nyaman, Anda dapat mencoba kipas angin untuk meredam suara-suara yang mengganggu. Cobalah aroma yang menenangkan. Aroma ringan, seperti lavender, dapat membuat pikiran lebih tenang dan membantu menciptakan ruangan positif untuk tidur. Apakah sleep hygiene sama untuk semua orang? Konsep dasar sleep hygiene, bahwa lingkungan dan kebiasaan Anda dapat dioptimalkan untuk tidur yang lebih baik,
berlaku untuk hampir semua orang. Namun, kebersihan tidur yang ideal berbeda-beda untuk setiap orang. Oleh karena itu, ada baiknya mengikuti berbagai penyesuaian untuk mengetahui apa yang paling membantu Anda tidur. Anda tidak harus mengubahnya sekaligus, namun dilakukan secara bertahap. Dengan itu, kita sampai pada tahap akhir video kami. Saya harap Anda mempelajari sesuatu yang baru dari video ini yang akan membantu Anda tidur lebih nyenyak. Terima kasih dan selamat tidur.